Pemirsa, kemarin Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama resmi mundur dari Partai Gerindra karena berbeda pendapat mengenai RUU Pilkada. Sementara hari ini Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) juga menyatakan menolak Pilkada melalui DPRD. Penolakan juga muncul dari masyarakat sipil yang menyatakan pemilihan oleh DPRD merupakan sebuah kemunduran. Bahkan bila DPR tetap ngotot mengesahkan RUU Pilkada, mereka akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Dan kalau pengesahan itu terjadi, artinya DPR tidak lagi peduli dengan keinginan publik. Pemirsa, untuk membahas hal ini kita akan berbincang dengan narasumber yang sudah hadir di studio, yaitu mantan Hakim Konstitusi Marwarar Sihaan, dan kita juga masih menunggu kehadiran Koordinator Komite Pemilihan Indonesia Jerry Sumampo, dan sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Wali Kota Bogor Bima Arya. Pak Marwarar, terima kasih bergabung bersama kami. Terima kasih. Apa kabar, Pak? Aman aja. Aman ya, horas Pak ya. Saya akan ke Mas Bima dulu. Mas Bima, selamat sore Mas. Selamat sore. Terima kasih bergabung dengan Prime Time. Mas Bima, komentar Anda terkait pemilihan yang dilakukan oleh DPRD? Bangsa ini harus move on, nggak bisa setback ke belakang. Pilkada langsung itu langkah maju untuk meninggalkan satu sistem politik yang tertutup dan terbatas. Sedangkan demokrasi itu nilai yang paling hakiki itu adalah partisipasi. Semakin luas partisipasi, semakin sehat demokrasi. Ya. Jadi kalau kembali lagi ke Dewan, ya langkah mundur menurut saya, gitu. Karena rakyat, warga sangat dibatasi ruang untuk mengartikulasikan harapannya dan aspirasinya. Ini adalah suara Anda pribadi atau suara Anda sebagai Wali Kota Bogor atau sebagai politisi? Suara saya sebagai Wali Kota yang merasakan bahwa ketika proses pemilihan, suara wargalah yang mendudukan saya ke sini, wargalah yang terus mengkritisi saya, wargalah yang membuat saya supaya tidak lupa bahwa saya berjanji kepada mereka. Berarti Mas Bima, ini adalah resikonya Anda dicap sebagai pembangkang oleh partai Anda kalau Anda menolak sikap partai seperti itu? Siap dengan resikonya? Menurut saya berbeda itu harus disikapi secara dewasa. Ya, kita harus bisa mengelola perbedaan. Kalau setiap berbeda keluar, kalau setiap berbeda dipecat, kalau setiap berbeda pecah, gimana partai kita mau sehat gitu? Menurut saya partai yang sehat itu adalah partai yang biasa mengelola perbedaan, ya tidak main pecat gitu. Saya malam ini akan berkumpul bersama teman-teman di DPP untuk membicarakan hal ini dan insya Allah akan ada jalan yang sama-sama diterima untuk semua. Artinya malam ini Anda diundang oleh DPP khusus untuk membahas sikap Anda dan apa nanti sikap partai terhadap respon Anda? Ya, sebetulnya bukan diundang khusus. Memang ada jadwal rapat DPP dan saya kira salah satu agendanya adalah apa yang sekarang sedang diperbincangan ya, terkait dengan isu RUU Pilkada ini. Apakah kira-kira Mas Bima Anda akan menyusul rekan sejawat Anda Basuki Cahayapurnama? Saya ikut mendirikan PAN pada tahun 98 dan kalau setiap berbeda itu kita keluar, ya siapa yang terus berjuang dalam partai? Nggak bikin PAN Perjuangan kan? Nggak ada, sekali matahari ya tetap matahari. Ya, katanya ada matahari kembar sempat tuh Mas Bima. Nggak ada lah. Ya Mas Bima, ini terkait dengan wacana pemilihan langsung oleh DPRD, pemilihan oleh DPRD. Ini kan ada yang mengatakan mencederai demokrasi. Tapi sebenarnya bagaimana Anda mencermati atau mengartikan demokrasi itu? Karena ada juga yang mengatakan demokrasi keterwakilan lewat wakil rakyat kita itu juga bagian dari demokrasi. Menurut saya demokrasi itu nilai. Yang paling hakiki dari nilai demokrasi itu adalah partisipasi. Yaitu tadi, kualitas demokrasi itu ditentukan oleh derajat partisipasi warga. Partisipasi itu bisa diatur, partisipasi itu bisa dilembagakan. Jadi kalau itu memungkinkan, mengapa tidak? Secara teknologi memungkinkan dan dampaknya juga bagi pelembagaan demokrasi itu bagus kalau warga itu terlibat ya, bersuara, mengawal. Ya kalau semua diwakilkan saya kira sudah tidak modelnya lagi sekarang gitu. Apalagi di tengah-tengah pudarnya kepercayaan warga terhadap wakil-wakilnya di lembaga perwakilan. Apakah ini strategi balas dendam Koalisi Merah Putih?
saya nggak mau berspekulasi tentang desain-desain politik ya. Saya hanya melihat itu dari perspektif saya. Satu, sebagai akademisi yang banyak belajar tentang studi kasus demokrasi. Yang kedua, sebagai praktisi, sebagai wali kota terpilih ya, yang sudah bekerja 5 bulan. Dan bagaimana kita bekerja untuk berkenalan dengan warga, bersilaturahmi dengan warga, hampir 3 tahun ya sebelum masa pilkada. Gitu. Jadi saya merasakan ya bagaimana kebutuhan warga untuk ikut serta dalam proses demokrasi dan bagaimana kebutuhan kita sebagai calon pemimpin ataupun pemimpin untuk selalu juga berkomunikasi dengan warga. Mas Bima, sebagai seorang politisi ketika Anda menjadi wali kota, Anda adalah milik rakyat, bukan cuma milik partai politik saja. Lalu apa yang bisa Anda sampaikan kepada partai politik di Indonesia, termasuk partai politik yang mengusung Anda terkait perbedaan sikap Anda dengan partai-partai yang ada di Koalisi Merah Putih? Saya percaya masih ada ruang bagi argumentasi dan perbedaan pendapat di dalam partai. Dan saya tidak mau berspekulasi, yang jelas saya berusaha untuk dialog dengan teman-teman dulu, ya untuk menjelaskan ya betapa pentingnya kita untuk tetap ya, menempatkan suara warga itu sebagai hal yang utama. Ya itu dulu. Baik. Mas Bima, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mas. Sukses buat Anda. Sama-sama. Ya, sama-sama. Terima kasih. Pemirsa, Bima Arya, Wali Kota Bogor, sudah bergabung bersama kita. Dan sekarang saya ke Pak Marwarar. Pak Marwarar, ini sebelum rame, kemudian undang-undangnya dibawa ke Mahkamah Konstitusi, kira-kira menurut Anda seperti apa petanya ini? Ya, saya kira memang kalau kita melihat RUU Pilkada ini nanti disahkan menjadi suatu sistem pemilihan tidak langsung atau melalui perwakilan, tentu kita harus melihatnya dengan, kalau dibawa ke Mahkamah Konstitusi, dengan indikator-indikator konstitusionalitas untuk bisa menyatakan apakah ini cocok atau tidak dengan apa yang menjadi persyaratan di dalam konstitusi. Tapi kalau kita melihat misalnya salah satu hal yang menjadi masalah ketika telah di 4 atau 5 tahun yang lalu telah ditentukan bahwa pemilihan itu dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagai penjabaran dari apa yang diamanatkan oleh konstitusi, tetapi ketika ada menurut saya kepentingan-kepentingan politik sesaat kemudian ada pendulumnya bergerak ke pinggir lagi ke sini, ini menjadi suatu hal yang harus diperhatikan juga oleh para pembuat undang-undang, bahwa pembuatan undang-undang itu ada yang disebutkan morality of the constitution. Salah satu unsur yang menjadi indikator moralitas konstitusi dalam pembuatan undang-undang adalah bahwa hukum itu harus ada aspek stabilitasnya. Kalau bicara aspek moralitas berarti terkait moralitas pembuatnya kan? Ya, termasuk moralitas pembuatnya, termasuk juga moralitas daripada norma yang dihasilkan. Berarti orang-orang yang bikin ini tidak bermoral dong, Pak? Saya bicara tentang literatur ini, bagaimana seorang penulis mengatakan unsur moralitas daripada pembuatan undang-undang itu salah satu, bahwa dia dianggap tidak bermoral kalau dia gonta-ganti karena stabilitas, atau kita bicara tentang apa indikator konstitusi, apa yang disebutkan kepastian hukum, itu merupakan salah satu ukuran untuk menempatkan bahwa satu undang-undang itu cocok atau sesuai dengan konstitusi atau tidak. Baik, menarik Pak, kita akan perdalam di segmen berikutnya. Kita break dulu. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi.